Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga saudara-saudara para ikhwan yang bisa menyaksikan secara online pada subuh yang sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di hari ini, hari Sabtu. Kajian kita ini sudah masuki seri yang 197. Setelah beberapa kami yang lalu kita libur karena saya melakukan safar perjalanan ke Jayapura kurang lebih 2 hari, sehingga tidak sempat melakukan kajian secara online. Tapi alhamdulillah di Jayapura tiap subuh selama kurang lebih 9 hari di sana, 10 hari itu diminta oleh pengurus jamaah untuk mengisi kajian di salah satu masjid atau musholah yang ada di sana setiap selesai salat subuh. Nah, di hari ini kita rupanya sudah masuk pada bulan Rabiul Akhir, 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Tidak terasa lagi bulan Ramadan akan menghampiri kita lagi sebagai tamu Allah, kurang lebih 4 bulan ke depan. Pada subuh ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak bahwasanya apapun tindakan manusia dimanapun dilakukan, sebesar apapun, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensinya, ada takarannya, ada hitungan-hitungannya, ya, baik itu kebaikan maupun kemungkaran. Ya, mungkin saja manusia itu sama sekali tidak memperhitungkan. Nah, ini kita belajar dari Luqman, ya, yang mengajarkan kepada anaknya. Ini saya sebutkan sebagai peringatan dini, ya, bahwa sejak awal Luqman, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, salah seorang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran berarti dia itu adalah pelaku sejarah yang penting. Pasti dia ada tindakannya, perilakunya, baik itu kebaikan atau keburukan, seperti Abu Lahab berupa keburukan, itu adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Nah, ini dibacakan tadi di surah di rakaat pertama, dan saya ulang lagi pada rakaat kedua, ya, karena kita mengambilnya sebagai pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min hadarin, ya, fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata ini ketika menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, ya, ini mengandaikan tindakan perbuatan yang sangat ringan, ya, biji sawi sangat kecil, ya, miskala habbatin min hardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ard, ya, dan berada dalam batu, ya, apakah itu berada dalam batu? Bayangkan kalau ada sesuatu yang berada dalam batu,
Ya, kadang-kadang dalam batu ini rupanya ada makhluk-makhluk yang paling kecil apabila kita bedahi. Ya, atau di langit atau di bumi. Ya, fis samawati au fil ard. Di langit maupun di bumi. Niscaya Allah ya'ti biha Allah. Niscaya Allah akan memberinya balasan. Jadi tidak ada yang luput. Ya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Jadi karena halusnya Allah tidak ada persoalan benda itu berada dalam bumi, di langit ataupun berada di batu. Saking halusnya Allah dan Maha teliti. Nah, ini yang kita jadikan sebagai peringatan dini. Sejak kecil anak-anak kita sudah diingatkan bahwa perbuatan apapun, tindakan apapun yang dilakukan, apalagi zaman sekarang ini dengan macam-macam media sosial, manusia dengan mudah menuliskan, mencatat atau memoto atau merekam peristiwa-peristiwa yang mungkin dialami sendiri atau dialami orang lain, lalu di-share kemana-mana. Ya, semuanya itu ada takarannya. Ya, chatting, chat-chat yang kita lakukan melalui media, semuanya ada perhitungannya, ada takaran. Apalagi kalau berita itu adalah berita yang merusak citra orang lain, atau menjelek-jelekan orang lain, atau memfitnah orang lain. Ya, apalagi kalau perbuatan itu tidak benar. Wah, itu adalah sebuah perkara yang besar yang kita harus pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, untuk sampai pada hal-hal yang perlu kita sampaikan pada subuh ini, perkenalkan kita mengingatkan dulu tentang tidak adanya manusia yang akan luput dari pemeriksaan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena melalui proses kematian ada manusia yang mati, meninggal karena terbakar gitu ya, hancur ya karena terbakar, oke, tinggal tulang belulangnya. Ada yang hanyut ya di laut, di sungai. Ada yang selain yang terbakar, hanyut di sungai, ada juga manusia yang meninggal kemudian dibakar sehingga kulit-kulitnya, tulang-tulangnya sudah jadi debu. Nah, semuanya itu tidak terkecuali. Dalam bahasa Al-Quran di surah Maryam ini diingatkan ini. Ya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai abdan, sebagai hamba Allah. Kalaupun nanti ada manusia yang naik pesawat luar angkasa, kemudian di sana hancur, lebur dan tidak kembali ke bumi, tetap akan datang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitasnya sebagai hamba. Semuanya yang diciptakan Allah kapasitasnya hamba. Walaupun di dunia ini ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, atau manusia sendiri yang mempertuhankan seseorang. Ya, baik itu manusia biasa maupun seorang nabi atau rasul yang diposisikan atau dikonstruksikan sebagai Tuhan atau Allah. Semuanya nanti di akhirat datang sebagai hamba, sebagai abdan, sebagai hamba. Ya, tidak ada kecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menentukan jumlah mereka. Nah, kita mengetahui bahwa kalau hitungan-hitungan dunia ini tidak ada yang akurat. Kalau hitung penduduk sampai sekarang kita tidak bisa menentukan akurat berapa penduduk Indonesia ini. Kalau hitung KTP-nya, banyak orang yang masih belum punya KTP. Bahkan masih banyak orang yang mengeluh bahwa mengurus KTP itu perlu lama. Pikiran kita ini kalau menjadi warga negara, harusnya warga negara dilayani, KTP-nya itu dibuatkan dibawa ke rumahnya masing-masing. Karena dia adalah warga negara, lahir di negara Republik Indonesia, nenek moyangnya adalah orang Indonesia, tidak usahlah
manusia itu sendiri yang mengurus. Ya, mereka harusnya didatangi. Kalau ada orang yang sudah dewasa, wah udah kita langsung catatkan dia sebagai orang yang harus punya KTP. Dan di akhirat tidak menggunakan KTP. Siapa saja manusia yang pernah, nah ini kalau pakai studi kependudukan yang disebut dengan penduduk bumi, apabila dia sudah lahir hidup, kan lahir mati. Ada yang meninggal sudah dari rahim ibu, ya. Jadi kalau hitungannya kita menggunakan metode atau teknik dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, semua ya makhluk yang kemudian di dalam rahim sudah ditiupkan ruh setelah usia 4 bulan, ditiupkan ruh, ketemu dengan janin, maka itu sudah manusia. Semua nanti di akhirat akan datang semuanya sebagai hamba, tidak terkecuali. Jadi berarti berbeda ini jumlah penduduk yang dihitung, baik itu catatan sipil maupun pada Badan Kependudukan Dunia, gitu ya, yang menghitung keberadaan manusia apabila dia sudah lahir hidup di dunia ini. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Jadi mereka akan dihitung dengan hitungan yang teliti. Laqad ahsahum wa addahum adai. Manusia akan dihitung dengan jumlah yang teliti. Kalau dalam musim pemilu, data pemilih sering tidak akurat, ya. Jumlahnya, alamatnya, umurnya, bahkan masih banyak yang sudah meninggal masih dihitung sebagai calon pemilih. Nah, itu di akhirat tidak ada lagi yang seperti itu. Semuanya akan tercatat dengan rapi, tidak ada manusia yang luput dari sana. Apapun peristiwa yang dialami di dunia atau apapun peristiwa yang dialami ketika dia meninggal, semuanya akan dicatat. Nah, dan mereka akan datang, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Ya, mereka datang sendiri-sendiri, dibangkitkan secara sendiri-sendiri. Nah, dosa yang kita lakukan ini secara umum itu adalah sifatnya personal. Dosa seorang dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Nah, yang kita lakukan sendiri akan bertanggung jawab. Jadi ada lagi dosa yang kita lakukan terhadap orang lain, ya, yang kemudian orang lain itu tersesat, kita juga ikut menanggungnya. Ini bahayanya kalau kita men-share dalam media sosial, kemudian ada orang yang mengikuti, padahal yang diikuti itu tidak benar. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi betapa besar dosanya orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya, tidak ada hukumnya, atau menciptakan, mengkonstruksi, menyebarkan bahwa ada Tuhan selain Allah. Alangkah besar pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, beban dosanya sangat luar biasa. Nah, berikutnya yang ketiga yang perlu kita cermati, bahwa catatan amal kita sendiri akan menjadi saksinya. Ya. Wa kullu insanin alzamnahu ya ta'irah fi unuki. Pada setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Biunuki sudah ada sebenarnya catatan amal manusia, nanti di akhirat akan dikalungkan di lehernya. Ya, dan nanti di akhirat pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ya. Wa nahruju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Jadi kitab yang akan kita terima ini sudah dalam keadaan terbuka, langsung kita bisa cek dan kita disuruh ikra kitabak, bacalah kitabmu ini. Ya, cukuplah dirimu kafa binafsikal yaumah alaika hasiban. Cukuplah dirimu pada hari itu, pada hari ini, kata Allah, sebagai perhitungan atas diri. Jadi kita sendiri sebenarnya pasti mampu, karena pikiran kita, pendengaran kita, hati kita semuanya sudah berfungsi secara maksimal, akan tajam. Ingatan manusia akan tajam dan waktunya lama. Kita hidup di dunia walaupun 80 tahun, detail-detail dari seluruh perbuatan kita akan kita ingat, apalagi sudah ditunjukkan catatan amal.
Nah, ini ya menjadi peringatan besar bagi umat manusia. Nah, ada lagi di surah Kahf ini. Jadi mau kecil mau besar semuanya ada tercatat. Apapun dimanapun dikerjakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Karena ada manusia yang di dunia ini melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi. Harta disembunyikan. Ya, kalau perlu tidak dapat pajak disimpan di luar negeri ini. Ya, supaya pajaknya tidak. Ya, kalau masuk di tanah air nanti dapat amnesti pajak gitu ya. Ini adalah banyak permainan di dunia ini. Manusia menyimpan hartanya tidak tahu ya. Mungkin ada juga yang menyimpan hartanya istrinya tidak tahu atau saudaranya yang lain tidak tahu. Ya, karena dirahasiakan. Mungkin ada sebab-sebabnya. Nanti di akhirat semuanya akan muncul. Wah, ternyata punya harta yang banyak. Ternyata ada istrinya di tempat lain. Yang istrinya yang sah dan diketahui oleh umum, ada lagi yang ternyata tidak diketahui orang lain. Dan juga banyak harta benda yang disimpan. Ya, jadi bukan hanya keluarga yang sifatnya simpanan, tapi harta benda yang disimpan-simpan ini semuanya akan dibuka. Ya, baik yang disimpan di rumahnya, disimpan di bank, dimanapun semuanya akan dibuka. Nah, ini yang disebutkan di dalam surah Kahf ini, ayat 49. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang berdosa merasa ketakutan. Ya, mereka merasa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya dan apa yang mereka katakan. Wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab. Ya, mereka mengatakan, ya, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, ya. La yugadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua, ya. Illa asa, semuanya tercatat. Jadi manusia sendiri akan terkaget-kaget, kenapa ada ini? Katanya, kita saja manusia, orang yang diperiksa di KPK atau di pengadilan, kok tahu semua ini harta saya. Apalagi sekarang banyak orang yang mampu melacak ini harta kekayaannya di perusahaan-perusahaan tertentu. Ternyata dia juga adalah seorang pejabat, dia juga sebagai pengusaha, dia juga sebagai regulatornya, sehingga mampu mengatur kebijakan-kebijakan yang kemudian kalau kebijakan itu harus dilakukan oleh masyarakat mendapatkan keuntungan besar. Saya kira kita sudah tahu semua kasus PCR yang banyak beredar. Ya, informasinya kemarin nih banyak yang mungkin kaget gitu ya. Ternyata manusia sendiri bisa melacak karena ada big data yang bisa manusia ini melacak-lacaknya, menghitungnya dan seterusnya sampai ketemu angka sekian-sekian triliun keuntungannya yang mungkin kita kurang bisa menerima ini. Berat pertanggungjawabannya di akhirat. Semuanya tercatat, tidak ada yang tidak tercatat. Jadi wa wajadu ma amilu hadirain wala yaslimu rabbuka hadain. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Didapati semua, ditemukan semua apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu sebenarnya tidak menzalimi seorang pun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Wala yaslimu rabbuka hadain. Tidak ada seorang pun manusia yang dizalimi. Karena apa yang dicatat itu berdasarkan perbuatannya. Jadi di akhirat itu tidak ada istilah banding. Ya. Kalau Allah sudah mengadili, malaikat sudah mendapatkan catatan, kita sendiri menjadi saksi, tubuh kita menjadi saksi, bisa kita bisa menjadi saksi, para nabi dan rasul datang juga sebagai saksi. Nah, setelah diputuskan, tidak ada istilah banding. Semuanya sudah selesai. Manusia sendiri tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Beda dengan di dunia ini. Bisa banding ke pengadilan tinggi, bisa sampai ke Mahkamah Agung. Ya, bisa berubah keputusannya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung kecakapan, kemampuan daripada hakim untuk menilai sebuah perkara. Ya, bisa juga karena ada
permainan di sana. Ada oknum yang memainkan. Bisa keputusannya tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Biasanya yang sering berkurang ini perkara korupsi nih. Kita sudah paham semua ya, kalau perkara korupsi sering ditambah dikurangi gitu ya. Ada juga yang ditambah. Ya, ada juga yang ditambah. Ada beberapa zaman dulu ya. Pemerintahan sebelumnya juga ada perkara-perkara yang ditambah hukumannya. Nah, jadi kita ambil yang terakhir ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Zalzalah ini. Ya. Yauma idzin yasdurun nasu astatan lirau amalah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan. Semua perbuatan balasannya ya akan diperlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Ini besar zarrah ini benda yang paling kecil hitungannya. Apapun yang bisa manusia, mungkin sekarang seperti atom atau ada lagi yang di bawahnya, semuanya akan melihat balasannya, akan mendapatkan balasan. Jadi Allah tidak merugikan sama sekali hamba-Nya. Semua diuji, baik itu kebaikan maupun keburukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, dia juga akan melihat balasannya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Manusia ini kalau berbuat kebaikan, satu kebaikan dibalas dengan minimal 10 kali lipat. Ya, Allah sudah jamin itu di dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 160. Pernah kita bahas itu. Nah, yang sebagai penutup dari kajian kita ini, banyak bahasa tindakan perbuatan manusia yang mungkin kita ini menganggapnya tidak ada masalah. Ya, ini kita sudah diingatkan. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ini diambil salah satu contoh ini. Seorang anak dalam hubungannya dengan orang tuanya. Jika salah seorang di antara keduanya, maksudnya orang tuanya, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, ini kalau sama-sama kita dengan orang tua kan banyak tantangannya, banyak masalahnya. Mungkin kehendak orang tua beda dengan kehendak kita. Ya, yang diketahui orang tua tidak sama yang kita oleh kita, generasinya sudah berbeda. Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ataupun apa itu. Jadi satu huruf pun apabila itu mengandung arti, mengandung makna, ya, sekalipun itu adalah batuk. Biasakan kalau ada ini mungkin kalau sholat jamaah, ada imam mungkin panjang bacaan. Ada yang batuk ini. Kalau batuknya ini memang mau batuk, tidak ada masalah. Tapi kalau dia batuk berkali-kali dan memberi kode, nah ini pasal ini. Kenapa pasal ini? Batuk, wah ini rupanya memberi kode. Atau ada khatib yang khutbah terus kita batuk ini, seolah-olah memberi kode. Nah itu ada pasal ini. Ini tidak boleh karena sudah dihitung sebagai ada motif dari tindakan itu. Apalagi kalau dalam keadaan salat kan bisa tidak saja di salat ini. Jadi kita sabar saja, ini pasti akan berakhir itu kan. Tidak mungkin tidak berakhir gitu ya. Ya. Jadi apa saja disyarat ucapan, bahkan yang berupa niat itu kan, kalau niat kebaikan sudah dicatat kebaikan, kalau keburukan kan belum dicatat ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, isyarat-isyarat pun juga sama gitu. Nah, ini banyak orang yang mungkin tidak saran, atau mungkin juga kita ketemu orang, kita kecut melihat orang, tidak berwajah manis, tidak senyum. Nah, ini juga pasal. Ya, kalau kita ketemu orang terus kita kecut, menghindar, itu sudah kena pasal itu. Karena dia berupa isyarat dan punya arti makna yang bisa dimaknai oleh lawan komunikasi kita sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah, bisa kena pasal kalau di kayak undang-undang pidana kan ada pasal yang
perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga sudah ada pasalnya. Ini kita mengambil analogi dari perkataan ini kepada orang tua yang mungkin, atau ada kata-kata lain yang lebih kasar. Kalau lebih kasar apalagi gitu ya. Karena kita mengeluh saja itu ada pasalnya. Nah, kita dalam agama dilarang ini terlalu kita banyak mengeluh ini. Ya, karena manusia itu innal insana khuliqa halu'an. Iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manu'an. Manusia ini suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa masalah, problem atau ujian, dia suka mengeluh, berkeluh kesah. Ya, tapi kalau diberi nikmat, dia seringkali lupa, pikir jadinya. Nah, itu sifat manusia. Nah, saya kira ini yang kita jadikan pelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada sekarang dan juga di ruang virtual yang bisa menyaksikan dan juga bisa menyaksikan secara offline bisa mengambil hikmah bahwa apapun tindakan manusia, baik berupa isyarat-isyarat, tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, perbuatan, kebijakan-kebijakan ya yang merugikan orang lain, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kapanpun kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, bahkan kita merahasiakan sekalipun, yang mungkin menurut kita sendiri yang tahu, pasti dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti, sekali lagi pasti, di akhirat kita akan mempertanggungjawabnya. La raiba fi, tidak ada keraguan. Dalamnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.